Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bahas tentang SIG atau Sistem Informasi Geografi. Nah, SIG ini sebenarnya ada dua unsur utama ya. Ada sistem informasi, ada geografi. Nah, ada banyak sekali pengertian yang bahas tentang SIG itu yang ada sistem informasi dan geografi. Jadi sistem informasi itu pada intinya adalah ya dia mengubah data jadi informasi gitu ya. Ketika ada tambahan geografi ya berarti data menjadi informasi geografi begitu. Nah, kemudian SIG ini bisa dibilang adalah kelanjutan dari penginderaan jauh gitu ya. Jadi kelanjutan dari penginderaan jauh. Penginderaan jauh itu bagaimana cara kita mendapatkan data, kemudian datanya dimasukkan ke dalam SIG, diubahlah menjadi informasi geografis. Nah, seperti itu mekanismenya atau caranya ya. Nah, betul. Nah, sekarang kita bahas pengertian SIG. Jadi ada banyak pengertian SIG dan itu pun kalian tinggal baca aja ya di buku ada. Kalau misalnya di buku paket itu ada di halaman 60 tuh pengertian SIG ada apa aja. Ya, silakan dibaca. Jadi pada intinya tugasnya tadi mengubah data jadi informasi. Cuma pengertiannya seperti apa bisa dibaca di buku paket. Oke, selanjutnya kita bakal bahas tentang nih ada komponen-komponen yang ada dalam SIG. Ada apa aja sih emang komponennya? Nah, komponen SIG itu ya setipe lah sama komponen komputer. Karena belajar SIG itu sebenarnya kayak belajar komputer tapi dikaitkan dengan geografi gitu. Maka ada komponen, ada software, ada hardware, ada brainware. Nah, kemudian ada lagi data geospasial. Masih ingat mungkin ya belajar waktu belajar TIK, software itu adalah perangkat lunak. Kayak aplikasinya ada banyak ya, ada QGIS, yang paling terkenal QGIS gitu ya. Habis itu ada lagi Map Info, ada ArcGIS dan banyak. GIS sendiri itu adalah SIG ya, cuma tinggal dibalik aja GIS, Geography Information System. Nah, terus ada lagi hardware-nya. Hardware-nya ada apa emang? Hardware-nya ada banyak sama aja kayak hardware komputer. Cuman ada tambahannya kayak ada plotter gitu ya. Plotter tuh apa sih? Plotter itu adalah printer juga, cuma untuk yang berukuran besar gitu. Jadi itu plotter. Ada lagi digitizer, alat yang digunakan untuk melakukan digitasi. Apa itu digitasi? Digitasi itu kayak yang kemarin kalian lakukan, yang ketika misalnya saya tugaskan ada dari foto satelit, terus habis itu kita diminta untuk membuat pengelompokan kayak kayak ngejiplak gitu ya. Nah, terus ada lagi mana tadi ya? Nah, ada lagi brainware. Brainware itu adalah ya kita sebagai penggunanya. Nah, ada juga yang disebut sebagai data geospasial. Nah, ada gimana sih data geospasial? Nah, ini kita langsung ke sini nih. Nah, data geospasial itu berdasarkan jenisnya kita bagi jadi dua. Ada yang disebut data spasial, ada yang disebut data atribut. Iya. Apa sih data spasial? Mungkin gini ya untuk mempermudahnya. Kalian mungkin pernah ngelihat peta. Kalau misalnya kalian ngelihat peta, di situ begitu ada peta, bisa dilihat ya kalau misalnya di peta tuh biasanya di sininya ada peta. Kemudian di bagian kecilnya itu ada penjelasan dari petanya. Nah, kayak legenda dan lain-lain gitu ya. Nah, itulah yang disebut data atribut. Mana? Itu penjelasannya. Kayak ini apa, ini apa, ini apa gitu ya. Ini ibu kota, ini kecamatan, ini. Nah, itu adalah data atribut karena fungsi data atribut adalah penjelas dari data spasial. Oke. Sampai situ jelas?
Oke, kalau kurang jelas nih ada lagi, ini misal ada peta suatu daerah gitu ya. Ini ada peta suatu negara. Nah, ada 1, 2, dan 3. Nah, di sini kemudian dijelaskan satu itu apa? Oh, Bulgaria. Berapa luasnya? Sekian. Berapa jumlah penduduknya? Sekian. Nah, ini data atribut dan ini data spasial. Begitu. Nah, kemudian ada lagi penjelasan. Ada yang disebut data raster, ada yang disebut data vektor. Nah, apa itu raster? Raster itu adalah data yang terdiri dari kumpulan piksel. Apa itu piksel? Piksel itu ya yang hasil foto ya, kayak yang kotak-kotak kecil. Nah, itu namanya data raster. Nah, kayak gimana? Kalau di sini kita bisa lihat ya. Ketika ini kita ubah, kemudian dijadikan sebagai sel satelit. Kita zoom, kita zoom, kita zoom. Nah, yang terjadi adalah ini akan pecah gambarnya. Nah, ini akan pecah gambarnya. Nah, inilah yang disebut data raster, terdiri dari kumpulan piksel. Kayak kalian ngezoom foto aja. Habis itu ada lagi yang disebut data vektor. Data vektor itu seperti apa? Begini kalau data vektor. Ini misalnya kita ubah balik lagi ke default. Data vektor itu terdiri dari 3 komponen. Yang pertama adalah garis, gitu ya. Ini garis nih, line. Habis itu ada titik. Nah, di sini ada contohnya nih titik nih. Agen Bukalapak, Toko Erni, Pondok Salera Rasa Cianjur, PMP Ukti, itu ya. Ukti. Nah, ada titik-titik itu adalah poin, gitu ya. Terus yang jalan ini adalah line, garis. Terus di sini ada kotak-kotak nih. Nah, ini kotak-kotak itu adalah poligon atau area. Nah, ini juga lagi yang lebih besar. Nah, ini ada danau. Nah, itulah yang disebut poligon atau area. Jadi ada 3 komponen. Ada titik, garis, dan area. Begitu. Nah, itulah yang disebut data vektor. Berarti kalau misalnya kita lihat dari sini ya, data vektor dia punya keunggulan. Apa keunggulan data vektor? Data vektor itu keunggulannya adalah dia punya resolusi yang bagus, dia punya resolusi yang detailkan, begini pun nggak pecah gitu ya. Beda dengan data raster. Kalau data raster resolusinya kurang baik kan, begitu di zoom sampai begini akhirnya dia pecah. Tapi data raster ini dia mudahkan ya untuk dianalisis, kita jadi bisa melihat wujud aslinya, itu data raster. Tapi kalau data vektor tidak, gitu ya. Tapi data vektor juga punya keunggulan. Apa keunggulan dari data vektor? Keunggulan dari data vektor adalah data vektor ini punya ukuran file yang biasanya lebih kecil, begitu dibanding data raster. Karena kalau data raster semakin kita ingin resolusi yang bagus, maka ukuran filenya pasti akan semakin besar. Nah, kemudian ada yang namanya subsistem dalam ECG atau tahapan dalam ECG. Ada apa aja tahapannya? Ada 4 tahapan dalam ECG. Yang pertama adalah input. Input itu memasukkan data ya. Input itu memasukkan data. Oke, dimasukkan datanya itu ada lewat beberapa proses ya. Bisa lewat proses digitasi kayak yang tadi, yang membuat datanya menjadi data digital. Lalu ada lagi scanning lewat scanner gitu kan ya, dimasukin datanya lewat scanning. Ada lagi prosesnya registrasi. Kalau untuk registrasi itu memasukkan data yang wujudnya koordinat. Nah, pencocokan koordinat gitu ya. Kemudian ada lagi tabulasi, memasukkan data yang berbentuk tabel-tabel atau data-data berupa angka dan lain-lain. Biasanya sebagai data atribut. Nah, kalau untuk tabulasi gitu ya. Penjelasan, nah itu data input. Habis itu ada lagi yang kedua, itu adalah manajemen data atau data management. Apa isinya? Yaitu seperti yang biasa kita lakukan, untuk kalian lakukan dengan Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, gitu ya, Ctrl A, nah dan segala macam. Dikelompokkan, dipindahkan, disimpan, dibuka,
di copy, di paste. Nah, itu manajemen data, diatur datanya. Kemudian ada lagi manipulasi dan analisis. Ini nih tahap paling pentingnya SIG nih, karena disinilah data berubah jadi informasi. Itu ya, di tahap manipulasi dan analisis gitu ya. Nanti kita bahas khusus. Kemudian ada lagi output atau hasil. Hasil dari SIG ini kemudian bisa diwujudkan gitu ya dalam bentuk peta. Biasanya dalam wujudnya adalah peta gitu ya kalau dalam SIG begitu. Nah, kemudian kita bahas nih manipulasi dan analisis ya. Kita bahas analisis dalam SIG. Jadi ada banyak analisis dalam SIG, ada analisis data spasial, ada analisis data atribut gitu ya. Nah, yang akan kita perdalam adalah yang analisis data spasial. Ada analisis klasifikasi, reclassify, ini dikelompok-kelompokkan. Jadi begitu kita melihat datanya, kemudian kita kelompok-kelompokkan, kita analisis. Kalau kita ngelihat dari hasil foto penginderaan jauh misalnya seperti ini ya. Nah, dari hasil penginderaan jauh seperti ini, classify, kita kelompok-kelompokkan. Objek yang terlihat sama kita kelompok-kelompokkan. Nah, di sini kita bikin garis misalnya ya, mengelilingi objek yang terlihat sama ini. Nah, terus habis itu ini ada lagi nih yang kelihatan sama nih, kita bikin garis lagi kayak kemarin ya, mendeliniasi. Nah, begitu. Kemudian ada lagi yang selanjutnya adalah analisis jaringan atau network. Kayak gimana analisis jaringan atau network? Yaitu yang biasa dilakukan dengan cara misalnya ada dengan kita tap satu objek, kemudian setelah kita tap ini kalau yang lewat Google Maps ya, ini bukan Google, tapi Google Maps bukan software dalam SIG karena dia tidak bisa membuat peta baru. Ya, di sini ada. Nah, ini adalah analisis network analisis. Salah satu manfaatnya adalah untuk mencari rute tercepat gitu ya. Mencari rute tercepat, terdekat, dan terampuh. Nah, itu adalah network analysis. Kemudian ada lagi tumpang susun atau overlay. Overlay itu menggabungkan beberapa peta kemudian dijadikan satu. Menggabungkan beberapa peta kemudian dijadikan satu gitu ya ini. Misalnya ada peta persebaran sekolah di Kabupaten Tangerang. Satu. Habis itu ada lagi peta penggunaan lahan di Kabupaten Tangerang. Dua. Ada lagi peta jaringan jalan di Kabupaten Tangerang. Nah, ketiga peta itu kemudian digabungkan jadi satu. Penggabungan jadi satu itu namanya overlay. Kayak gini nih. Digabungkan semuanya jadi satu gitu ya. Kemudian ada lagi buffering. Buffering itu kata kuncinya bukan lemot. Buffering itu jangkauan. Itu ya, untuk mengukur pelebaran jangkauan. Itu ya, contoh misalnya adalah ada suatu pabrik nuklir, kemudian tahu-tahu dia kena gempa, bocor gitu ya. Maka kita akan membuat mana daerah paling berbahaya, mana daerah yang sedang, mana daerah yang aman. Mengelompokkannya itu berdasarkan analisis buffering gitu. Ada lagi 3D analisis. Kalau 3D analisis itu kita bikin jadi 3 dimensi ya, dibuat jadi 3 dimensi, dibikin real. Kalian tahu maket? Nah, semacam itulah membuat maket ya, maket atau miniatur gitu ya. Itu 3D analisis, bikin jadi 3D. Kemudian ada lagi digital image processing, yaitu memproses gambar digital. Memproses gambar digital ini untuk dilakukan untuk memproses data yang berasal dari hasil penginderaan jauh begitu ya. Nah, kemudian ada lagi manfaat dalam SIG. SIG ini banyak sekali manfaatnya, bisa dibagi menjadi beberapa bidang gitu ya. Ada manfaat SIG di bidang pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, perkotaan, pembangunan wilayah, dan masih banyak lagi, termasuk juga untuk kebencanaan gitu ya. Masih banyak lagi manfaatnya. Nah, silakan kalian pelajari. Sekian dari saya, mohon maaf kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.